Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Anton Soekartono Surato, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Di mata saya, seorang Gus Dur alias Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak hanya sebagai seorang ulama yang besar, tetapi juga sebagai guru bangsa. Saya mengenang beliau dari sosok dan ceramahnya yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan cara gaya humor dan bercanda yang jadi ciri khasnya, menjadi Gus Dur seorang pribadi yang diterima hampir seluruh kalangan di Republik ini. Tentu kita berharap akan lahir Gus Dur-Gus Dur baru, warisan bangsa yang demokratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahyati spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bapak, Ibu semua pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di segmen ini kita melanjutkan kembali untuk berbincang-bincang lagi dengan keluarga besar daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Begitupun masih bersama dengan kita Bapak Lukman Hakim. Insya Allah mereka akan membagi banyak sekali cerita buat kita semua. Saya kembali ke Bapak Lukman Hakim. Pak Lukman, sejauh Pak Lukman bersama dengan beliau, adakah pembicaraan secara pribadi mengenai tentang masalah masa depan bangsa? Iya, ya tentu kalau bertemu dengan beliau, selalu yang dibicarakan adalah umat. Masya Allah. Yang dibicarakan adalah masyarakat, ya Begitu bangsa, negara, nggak ada yang lain. Begitu. Allahu Akbar. Jadi nggak pernah tuh kita bicara masalah urusan pribadi atau apa itu. Saya kok belum pernah Jarang mungkin punya pengalaman seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi beliau itu sependek pengetahuan saya tentu yang sangat mudah untuk segera bisa kita tangkap adalah sisi kemanusiaannya gitu. Dan mungkin dalam konteks sekarang ini yang perlu untuk kita teladani begitu ya. Karena kan kita ini kan sekarang hidup semakin kompetitif. Persaingan ini kan semakin keras, semakin ketat, semakin tajam, semakin besar gitu. Persaingan hidup maksud saya. Jadi kompetisi hidup itu kan ada di mana-mana. Jadi kita ini mudah stres karena stresor yang memicu stres itu semakin ada di mana-mana gitu. Sehingga lalu kemudian langsung atau tidak langsung itu menggerus sisi-sisi kemanusiaan kita. Kita mudah eksplosif, kita mudah marah, kita mudah meledak. Hanya karena persoalan sepele aja di jalan misalnya, kesenggol orang aja udah. Ya itu, kita itu jadi sisi-sisi kemanusiaan kita yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, yang begitu-begitulah. Itu semakin hilang. Nah, almarhum Gus Dur itu orang yang sangat concern betul dengan ini. Jadi semua aktivitas hidupnya, titik pijak dasar landasan beliau bersikap dengan arah orientasi kemana akan menuju itu bertolak dari aspek kemanusiaan gitu. Nggak kebayang gitu ya. Iya, jadi beliau itulah kenapa beliau tidak pernah mempersoalkan perbedaan, apapun perbedaan itu. Mau perbedaan suku, etnis, jenis kelamin, warna kulit, bangsa, agama sekalipun yang dipeluk, buat beliau itu semua harus ditanggalkan kalau terkait dengan kemanusiaan. Ungkapan beliau yang sangat menarik itu kan yang paling penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Itu jadi karena manusia itu kan makhluk politik. Semua aspek kehidupan ini pada dasarnya politik dalam pengertian yang luas gitu. Tapi namun demikian politik sepenting itu harus tunduk ketika berhadapan dengan kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu harus di atas politik, itu lebih penting. Jadi ini menurut hemat saya yang terus harus menjadi acuan kita. Karena ini never ending proses yang nggak pernah selesai begitu. Baik. Perjuangan yang nggak akan pernah selesai karena kita manusia gitu, sehingga kita harus tetap menjaga sisi-sisi kemanusiaan kita di tengah-tengah keragaman kita, di tengah-tengah kompetisi, kompleksitas hidup yang semakin besar ini. Masya Allah, terima kasih Pak Lukman. Kita ke Mbak Inayah. Mbak Inayah, saat ketika ayahanda
menjadi seorang presiden Republik Indonesia, bagaimana perasaan keluarga? Perasaan saya ya. Baik. Tat, kalau keluarga kan saya nggak Iya. tahu perasaan kakak-kakak saya ya. Khususnya Mbak Inaya. Stres. Bagaimana maksudnya itu? Seperti apa maksudnya itu? Karena semua orang kan menuntut Bapak begini, begitu, Iya. gitu. Terus kayak sering banget apa yang dilakukan Bapak terus dihujat gitu misalnya. Dianggap kontroversial gitu. Karena memang pada saat itu kalau saya mengistilahkannya tuh kayak kita lagi sakit kan. Karena sebelumnya kita udah sakit nih, udah kena kanker banyak banget kan, korupsi di mana-mana, kondisinya nggak bagus lah. Terus tiba-tiba ada orang datang, oh mesti hidupnya masih sehat, mesti begini, mesti begitu, kan nggak enak tuh. Jadi orang langsung, nggak mau gitu. Nah, begitu juga itu yang dilakukan oleh Gus Dur ketika membuat perubahan. Ayo kita mesti kerja sama-sama. Ayo sekarang harus transparan, nggak boleh lagi ada korupsi misalnya segala macam. Lah yang dulu enak-enakan jadi kesel. Ya saya nggak bisa korupsi lagi dong. Yang dulu seneng karena kelompoknya lebih kuat daripada yang lain, bisa seenak-enaknya dibanding kelompok yang lain. Jadi kesel, ya saya udah nggak bisa seenak-enaknya lagi dong gitu. Nah akhirnya banyak juga yang kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk menjatuhkan Gus Dur misalnya. Nah itu yang kemudian terjadi. Jadi ya kita stres. Masya Allah, terima kasih. Saya ke Mas Ferry. Mas Ferry ini yang keberapa berarti Mbak Inaya? Ya, Putra keberapa berarti? Mas Firly ini sepupu saya. Jadi ini Sepupu. ponakannya Gus Dur yang ke banyak lah pokoknya. ya banyak. Ya, Masya Allah, ponakan ya. Nah saya pengen kita tahu. cucunya Pak Wahid dan Wahid, keponakan Gus Dur ada 20 orang. Oh. Saya nomor 18, Mbak Ina nomor 20. Jadi kita terakhir tuh, udah terakhir. Oh gitu, Generasi Masya mudanya Allah. lah. Dan sesi udah ini sisaan. Iya. Oke, saya mau tanyakan sosok seperti apa Gus Dur di mata Mas? Iya, sebagai seorang keponakan, saya termasuk keponakan yang beruntung sering berinteraksi dengan Gus Dur, dengan Pak Dur kalau saya panggil, karena saya sering mengantarkan ayah saya seorang dokter Umar Wahid, beliau dokternya Gus Dur lah ya. Jadi setiap minggu pagi, setidaknya minggu pagi itu subuh-subuh saya sudah berangkat dari rumah menuju ke Ciganjur. Ina belum bangun waktu itu pasti. Jadi saya sering berdiskusi dengan Gus Dur. Ada satu nasihat yang saya ingat, dan seperti tadi Ina bilang, Pak Dur itu bukan hanya memberikan nasihat tapi juga melakukannya, cuma melaksanakannya. Satu nasihat dari Gus Dur saya ingat adalah jadilah manusia yang bermanfaat. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Pak Dur, baik ketika sebelum, saat menjadi presiden, setelah tidak menjadi presiden, bahkan ketika sudah meninggal. Sebelum menjadi presiden sebagai ketua NU, ketua PBNU, tentu banyak yang beliau lakukan untuk umat. Ketika presiden apalagi. Baik. Sudah tidak menjadi presiden pun tidak mengurangi manfaat Pak Dur. Contohnya banyak sekali korban TKI kita di luar negeri yang ngadunya juga ke Gus Dur, bukan ke pemerintah gitu. Ngadu ke Gus Dur, dan Gus Dur juga bisa dengan segala caranya bisa melepaskan TKI kita yang di Saudi dari hukuman mati, misalnya sebenarnya seperti itu. Bahkan sekarang 12 tahun beliau berpulang pun manfaatnya masih sangat dirasakan. Dirasakan betul ya, Masya Allah. Sebelum pandemi setiap hari ada ribuan jamaah yang berziarah ke makam beliau. Alhamdulillah. Tentu juga itu menggerakkan ekonomi di sekitar pesantren. Lingkungan ya. Iya, baik tukang makanan, bahkan sekedar orang-orang yang punya bisnis baju Gus Dur pun menjadi laku. Jadi itu benar-benar Gus Dur yang saya ingat sekali, jadilah orang bermanfaat, dan itu beliau lakukan bahkan jauh setelah beliau meninggalkan kita semua. Terima kasih Mas Ferry. Oke, kita kembali ke Kak Inaya. Mbak Inaya. Mbak Inaya boleh dong cerita, ada nggak sih kenangan unik gitu bersama ayahanda? Kenangan unik. Nah, gini ya, Tati ya, orang tuh suka nyangka pekerjaannya ayah saya presiden. Bukan. Pekerjaan ayah saya aslinya pelawak. Gue lucu banget soalnya. Dia ngapain aja sambil ngelawak gitu. Jadi itu pekerjaan utama. Kalau presiden itu pekerjaan sambilan gitu. Nah, karena suka ngelawak, teman-teman saya suka banget sama bapak saya. Jadi kalau misalnya ada bapak saya di rumah, pokoknya teman-teman saya tuh langsung bilang, pokoknya kalau bapak kamu ada di rumah, kan jarang ya, Nat ya. Pokoknya kalau bapak kamu ada di rumah,
kami harus dikasih tahu. Jadi kadang saya kalau ada bapak saya lagi di rumah gitu, saya bilang sama teman-teman saya bolos. Ya. Ayo kita ke rumah kamu gitu. Terus mereka nonton bapak saya kayak stand up gitu. Nah itu jadi itu kenangan yang kalau buat saya ya saya yakin juga buat teman-teman saya juga mungkin nggak terlupakan karena bisa dapat tontonan gratis juga makan gratis kan gitu teman-teman saya. Masya Allah, terima kasih Mbak Ina ya. Kita ke Pak Lukman. Pak Lukman, kita nih sebagai anak bangsa harus bangga dengan adanya sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu apa sih yang harus kita perjuangkan dan harus kita teruskan dari perjalanan beliau? Iya, seperti tadi nilai ya. Jadi sekarang ini menurut hemat saya kita kekurangan nilai. Bagaimana nilai itu diinternalisasi, bagaimana nilai itu kembali diangkat, lalu kemudian difahami supaya lalu kemudian terinternalisasi pada diri kita, lalu harapannya bisa mengejawantah, bisa mewujud, bisa manifest, bisa diamalkan gitu. Nah tadi itu nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita punya pemahaman yang baik terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, kita sudah nggak perlu lagi diajarin untuk toleran misalnya, untuk menghargai, menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain, itu sudah nggak perlu diceramahin, nggak perlu dikhutbahin, dan seterusnya. Karena kita sudah paham bahwa pada dasarnya kita ini satu kesatuan. Karena kita sesama manusia misalnya gitu. Jadi penanaman nilai-nilai ini, kalau kita paham itu, kejujuran, transparansi, itu sudah itu dengan sendirinya gitu. Jadi toleransi, lalu kemudian berbagi, berempati, peduli, hal-hal seperti itu sebenarnya buah dari pemahaman kita yang baik terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang itu semuanya diajarkan oleh agama. Jadi semua agama mengajarkan itu semua. Nah, maka bagaimana kita belajar agama itu jangan hanya berhenti sampai kulit luarnya saja, tapi harus sampai masuk kepada substansi, kepada inti pokok ajaran agama itu, yaitu tadi itu nilai-nilai kemanusiaan itu gitu. Sehingga lalu kemudian buahnya bisa kita rasakan bersama. Baik. Saya pikir ini yang selama ini dilakukan oleh Gus Dur, yang selama ini diperjuangkan oleh beliau. Baik, terima kasih Pak Lukman. Kita ke Kak Inayah. Mbak Inayah, boleh dong cerita kepada kita detik-detik terakhir daripada ayahanda menghembuskan nafas. Kebetulan saya waktu itu bapak di rumah sakit gitu ya selama seminggu gitu. Terus saya yang jaga selama seminggu itu. Terus itu Kebetulan Mbak Inayah yang jaga. Iya. Masya Allah. Saya yang jaga hari Rabu itu bapak udah mulai bapak tuh berkali-kali bilang ayo kita pulang gitu. Saya benar-benar mikirnya bapak kan emang kalau di rumah sakit selalu bawaannya minta pulang. Tapi anehnya bapak selalu bilang pulang ke rumahmu gitu. Rumah yang mana pak? Ya ke Ciganjur pak. Enggak bukan di Ciganjur gitu. Masya Allah. Kemana pak? Ke Matraman. Bukan Matraman gitu. Ke Jombang. Bukan Jombang. Tapi jadi nggak mungkin mu itu M-nya gede gitu ya. Saya nggak paham waktu itu gitu. Terus kemudian yang saya ingat adalah begini. Gus Dur itu wafat jam 7 malam. 7 malam. Saya saat itu baru saja balik dari PMI untuk cari darah. Baik. Baru dapat, kemudian saya masuk ke ruang tunggu. Tiba-tiba waktu itu Pak Presiden SBY masuk ke dalam ruangan. Baik. Wajahnya sedih. Lalu kemudian beliau ngajak saya dan ibu berdoa. Wah saya udah kok feelingnya nggak enak. Penasaran kita udah beda gitu ya Mbak? Iya. Lalu kemudian ternyata beliau sudah wafat gitu. Nah, yang buat saya adalah jadi sesuatu yang luar biasa itu adalah nggak sampai 1 jam sejak Gus Dur dinyatakan meninggal. Masya Allah. Waktu itu kan ada di satu ruang jantung terpadu ya namanya gedungnya gitu. Gedung jantung terpadu itu di lantai 5. Nggak sampai 1 jam itu yang namanya manusia itu langsung membanjiri gedung itu.
Allah. Benar-benar banjir, manusia tumpah ruah, semuanya pengen masuk, semuanya ingin lihat Bapak. Akbar. Sampai kami diusir dari rumah sakit karena mereka bilang kalau kalian nggak pergi sekarang, ini gedungnya ambruk karena nggak kuat. Gitu. Jadi kami akhirnya saking banyaknya. Allahu Akbar. Dan sejak saat itu dari rumah sakit sampai ke rumah, dan besoknya dari rumah sampai ke bandara, dari bandara Halim, terus kemudian dari bandara Juanda sampai ke Jombang itu manusia berjejer terus. Saya mau cerita dulu waktu dulu ayah saya kecil, waktu ayahnya meninggal, meninggalnya itu di Rumah Sakit Boromeus Bandung, dan waktu jenazah ayahnya dibawa ke ke Jakarta, itu orang berdiri di pinggir jalan. Masya Allah. Iya, Kiai Wahid Hashim itu. Gus Dur bilang gini, Masya Allah ini orang semuanya berdiri untuk ngasih penghormatan kepada Kiai Wahid Hashim. Masya Allah. Gak ada yang lebih baik daripada hidup dengan dicintai sebegini banyak orang. Allahu Akbar. Dan Gus Dur meninggal dalam kondisi yang bahkan lebih. Bagaimana orang kemudian berdiri, berjajar, rumah begitu penuh, hingga hari ini makam sekarang karena pandemi harus ditutup. Kalau nggak ditutup mungkin ribuan orang setiap hari datang gitu. Dan itu semua bukan karena beliau presiden, bukan, bukan. Atau beliau misalnya terkenal atau banyak uangnya atau apa, enggak. Karena beliau bokeh terus. Tapi itu karena beliau sepanjang hidupnya memperjuangkan manusia. Allah. Memperjuangkan masyarakat. Jadi seperti yang dikatakan oleh beliau, tidak ada yang lebih baik daripada meninggal dengan cara dicintai begitu banyak orang. Dan beliau sadar seseorang hanya bisa dicintai kalau awalnya mencintai orang terlebih dahulu. Masya Allahu Akbar. Kak Inayah, kalau misalkan ini bulan Ramadan, beliau masih ada di tengah kita dan Kak Inayah masih punya kesempatan untuk bicara sesuatu. Apa yang mau disampaikan kepada ayah Anda? Tahu mungkin nggak bisa nanya apa-apa, mungkin meluka aja Tat. Masya Allah. Boleh ditambahkan Mas Ferry, kalau hari ini menjadi momen yang bisa mempertemukan, apa yang mau disampaikan? Berat juga ya pertanyaannya. Saya dua hal mungkin ya. Kalau untuk bangsa dan negara, saya akan bilang ke Pak Dur, tolong nasihatinlah orang-orang itu. Pak Dur pasti didengar sama mereka. Tolong nasihatin, tolong tetap jaga Indonesia. Kalau untuk keluarga, saya akan sangat berterima kasih kepada Pak Dur. Karena terus terang ketika Pak Dur masih hidup, saya tidak pernah, ya karena mungkin keengganan saya untuk ngomong banyak ke beliau gitu ya. Saya tidak pernah secara terus terang secara gamblang gitu menyampaikan terima kasih ke beliau. Cuman kalau Pak Dur masih ada, saya ingin berterima kasih ke beliau telah mengajarkan kami semua, tidak hanya keluarga tapi bangsa, bagaimana menjadi manusia seperti tadi kata Pak Lukman, memanusiakan manusia. Itu sih. Saya mau bertanya juga ke Pak Lukman, kalau ini momen Ramadan dan beliau masih ada, apa yang Pak Lukman mau sampaikan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ya, menurut saya kalau Gus Dur ada di hadapan saya akan memohon ke beliau untuk Gus teruslah melucu. Masya Allah. Kita ini terlalu serius, kelewat serius, sehingga lalu kemudian dalam mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak prinsipil. Subhanallah. Gitu. Jadi stres masyarakat kita ini, tekanan yang dihadapi oleh masyarakat kita itu sudah luar biasa. Jadi butuh sosok-sosok, figur-figur yang menghibur sebenarnya. Tapi tidak hanya sekedar hiburan yang begitu saja. Karena kelebihan Gus Dur tadi disebut pelawak. Gus Dur itu kelebihannya
guyonan-guyonan, humor-humor Gus Dur itu ada isinya. Gitu, ada hikmahnya, ada pesan yang disampaikan, tapi caranya dengan melucu, dengan jenaka. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, karena sekarang ini kita butuh seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih. Kita closing sebelum segmen ini berakhir. Mbak Inayah, silahkan closing sedikit tentang Gus Dur untuk kita semua. Gus Dur itu selalu bilang, gitu aja kok repot. Artinya apa? Artinya sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan itu sudah ada semua. Panduannya udah ada. Kalau kita sebagai muslim udah ada panduannya di Al-Quran. Kita sebagai warga negara sudah ada panduannya di undang-undang. Tinggal dijalanin aja. Kalau itu dijalanin, insya Allah sebenarnya semuanya nggak repot. Kita nggak perlu berantem sendiri untuk hal-hal yang nggak penting, dan kita akan maju sebagai bangsa. Terima kasih Mbak Inayah. Mas Ferry, silahkan kesan pesannya. Iya, Gus Dur adalah manusia yang komplit ya. Dia bisa sebagai presiden, sebagai ketua umum PBNU, sebagai pengamat sepak bola, sebagai pelawak segala macam. Ya kita semua kehilangan beliau walaupun udah 12 tahun meninggalkan kita. Dan kayaknya masih cukup lama lagi untuk menemukan seseorang yang sosoknya mirip dengan Gus Dur. Pak Lukman, boleh sedikit untuk kita semua anak bangsa. Iya, saya pikir seperti yang saya katakan tadi, jadi nilai-nilai kemanusiaan itu mendasar buat saya dan prinsip. Satu poin yang saya ingin tambahkan, warisan Gus Dur yang juga jangan sampai terlupakan adalah keberpihakannya kepada perempuan. Jadi Gus Dur itu ketika menjadi presiden melahirkan impres tentang pengarus utamaan gender. Jadi bagaimana hak-hak perempuan yang selama ini terkesampingkan itu lalu kemudian Gus Dur mampu mendudukannya secara lebih proporsional. Jadi kepeduliannya terhadap perempuan itu juga, dan itu hakikatnya adalah buah dari pemahamannya yang luar biasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih banyak Pak Lukman, terima kasih banyak Mbak Inayah, terima kasih banyak Mas Ferry telah membagi banyak sekali informasi yang alhamdulillah menambah kecintaan kita kepada sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang begitu melegenda, begitu sederhana, begitu tidak bisa kita lupakan. Mudah-mudahan akan lahir banyak Abdurrahman Wahid selanjutnya untuk terus mewujudkan bangsa kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid.